Semua produk yang ada, yang beredar, yang masuk, yang diperjualbelikan di wilayah Republik Indonesia wajib bersertifikat halal. Itu undang-undang itu. Jadi gimana ya, mesti begitu ya. Terus yang dimaksud dengan produk yang saya bilang tadi itu semua yang berbentuk makanan, minuman. Bentar, kalau makanan tuh hotel, ada makanan nggak di dalamnya? Restoran, kafe. Nah itu wajib bersertifikat halal. Minuman juga, dan ketiga obat juga, kemudian kosmetik juga, kemudian semua yang termasuk, bahkan fashion ya, barang guna semua, dan sembelihan juga, jangan lupa sembelihan dan semua barang-barang olahan. Pokoknya nanti mudah-mudahan ke depan yang masuk ke badan kita, yang menempel di badan kita, semuanya insya Allah akan kita upayakan. Salam saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati oleh Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Usai viral di media sosial beberapa bulan yang lalu, seorang babi Haikal mengeluarkan suatu perkataan, yaitu keharusan tentang sertifikat halal yang mengatakan semua makanan yang ada di Indonesia, baik yang dimakan, baik yang dijual ataupun diperjualbelikan, harus punya sertifikat halal. Saudara, apa tanggapan seorang Kumaila tentang hal ini? Saudara, tanpa berlama-lama, langsung kita simak cuplikan berikut ini. Kemarin sertifikat halal. Oke. Sertifikat halal ini menjadi masalah besar karena kalau benar itu diberlakukan secara harus diberlakukan, kewajiban bahwa setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal, maka ini akan membebani ekonomi kita, menimbulkan birokratisasi yang nggak penting, mahal dan seterusnya. Nah, cuman kan masalahnya orang cenderung untuk melihatnya kepada para ahli agama yang bergabung di dalam Majelis Ulama Indonesia dan meminta mereka untuk ini halal nggak, ini halal nggak, ini halal nggak, sehingga kita nggak bisa bilang bahwa lebih baik kita bertanya aja deh sama para ahli gizi, ahli kesehatan gitu. What do you think? Iya, ini jadi masalah baru ya. Jadi kayak seolah-olah paradigmanya tuh geser. Harusnya kan syarat halal adalah anggaplah makanan ya. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak mengandung substansi yang haram, bukan makanan yang punya label halal. Sebenarnya kan gitu. Tapi sekarang kan jadi shiftingnya ke sana gitu. Jadi meskipun misalnya ini suatu produk tidak mengandung, misalnya udah dinyatakan, sudah dideklarasikan tidak mengandung babi, tapi logo halalnya mana nih? Kalau nggak ada ya nggak percaya. Ya sebenarnya kan itu hak konsumen. Tapi ketika itu diwajibkan, konsekuensinya kan buat yang punya bisnis ya. Apalagi kan label halal itu aku nggak tahu detail banget teknisnya gimana, tapi konon ribet, mahal, dan itu tidak ramah pengusaha kecil. Jadi, bahkan pengusaha besar pun tidak ramah. Maksudnya begini, sekarang itu kan ada aturan yang mengatakan semua produk, semua itu berarti termasuk pakaian disebut secara spesifik. Pakaian, kosmetik, obat-obatan, bahkan Anda pernah lihat dong kulkas halal. Itu kan datang dari aturan itu sebetulnya. Buku. Berarti kalau misalnya peraturannya diluaskan kayak gitu, menurut aku sih ini abuse ya. Iya, tapi saya mau bilang itu datangnya ya karena adanya pendapat para ulama, yaitu ahli agama. Dengan kata lain, kalau kita sekarang menganggap bahwa aturan semacam itu mengada-ada, sebetulnya kita harus mengatakan, atau kita sebetulnya tidak dengan langsung mengatakan pendapat para ahli agama ini mengenai agama ternyata mengada-ada. Sejujurnya ya, aku tuh spesifik ke MUI, aku tuh mempertanyakan kredibilitasnya sih. Padahal kan mereka kerja kelompok ya. Tapi nggak tahu kenapa rumusan fatwanya kok ini tidak berpihak pada kemaslahatan gitu. Kayak ketahui. Iya. Kayak seolah-olah tuh hasil rumusan fatwanya tuh tidak berpihak pada kemanusiaan, perdamaian, atau kemaslahatan, tidak memudahkan hidup manusia gitu. Enggak. Dan kata lain, Anda sedang mematahkan argumen awal tadi, yaitu bertanyalah pada para ahli. Ini ahli berkumpul.
hasilnya adalah mewajibkan kulkas pakai sertifikat halal. Karena kan ini masalah ahli ini kan sebenarnya kualifikasinya cukup nggak jelas ya. Aku jadinya agak meragukan. Cukup nggak jelas. Benar, aku juga jadi agak meragukan MUI itu cara rekrutmennya gimana gitu untuk bisa menjadi anggota yang bisa merumuskan fatwa di MUI itu kualifikasinya gimana gitu. Dan kerangka pikir yang mereka pakai hingga mendapat kesimpulan kayak gitu gimana? Mungkin ada rilisnya ya, tapi aku nggak baca, bisa jadi. Tapi kita cukup lihat hasilnya aja itu kan sangat-sangat ganjil ya, sangat-sangat kelihatan ini membawa kepentingan apa gitu dan untuk apa gitu. Karena kan oke lah kalau misalnya makanan tadi ya, kalau misalnya udah dibilang nggak mengandung babi tapi orang pelanggan masih meragukan, ya oke lah gitu, karena kan masyarakat kita takut sama babi ini. Tapi kalau misalnya tadi barang-barang kayak kulkas, pakaian itu kan sangat aneh. Ya, nah, tapi bahkan makanan pun orang bertanya nih, ini kan keluhan-keluhan para pengusaha. Ya, misalnya, saya sih di makanan saya itu atau di sajian saya itu tidak ada babi, tapi di tempat masaknya itu di ruangannya di sisi kiri ada yang buat babi, yang di sisi kanan ada yang bukan buat babi, ya. Itu boleh nggak? Jadi pertanyaannya sampai selevel itu, oke? Nah, tapi saya mau bilang gini kira-kira. Anda tuh secara tidak langsung sebenarnya sedang mengatakan bahwa you are not supposed to. Kita sebaiknya tidak terlalu mengandalkan para ahli agama sebagai rujukan tentang agama. Iya, betul. Anda setuju? Setuju. Karena itu tadi orang yang ahli agama, anggaplah orang yang ahli agama sepanjang hidupnya belajar agama, pengetahuan dia itu, skill dia itu hanya di dalam satu dimensi itu. Makanya kadang-kadang anggaplah kiai atau ulama yang besar gitu, kadang-kadang suka nggak napak tanah gitu fatwanya. Karena memang dia terjebak dalam kerangka pikir tadi, dia nggak bisa melihat kalau agama itu adalah kelindahan budaya dan kelindahan politik gitu. Jadi nggak bisa melihat implikasi di luar kerangka pikir cendekiawan agama gitu. Menurut Anda karena agama itu sebetulnya bukan cuma soal sholat, bukan cuma soal puasa ya, tapi soal politik, soal perdagangan gitu, ya? Iya dan nggak lebih kayak apa boleh buat sih? Apa boleh buat. Tapi sekarang begini, kalau kita sepakat bahwa agama itu sebetulnya menyangkut segala hal, ya. Misalnya saja kita sebut politik. Padahal untuk bisa memahami politik itself, Anda juga harus belajar secara, nggak harus dari perguruan tinggi ilmu politik ya, tapi Anda juga harus baca, Anda harus belajar. Nah sekarang bagaimana saya bisa mengandalkan para ulama itu untuk memberikan pendapat, pandangan tentang politik yang juga adalah sebetulnya kan ada agama, di dalam agama tuh ada tentang politik kan, di dalam Islam paling tidak, ya. Padahal dia tidak belajar tentang politik secara cukup baik gitu ya. Sekarang bagaimana saya bisa percaya kalau ada seorang ulama bicara tentang politik, padahal dia bukan orang yang belajar politik? Nggak usah dipercaya, karena gini, Anda mulai kesal kayaknya. Enggak. Jadi misalnya nih, ilmu politik dalam kerangka agama pasti menekankan nilai-nilai politik yang menguntungkan agama, yang menguntungkan kelompok beragama itu. Sedangkan bahasan, kan di dalam ilmu politik juga ada bahasan agama tentunya kan? Pasti ada. Nah, tapi kan kalau dalam ilmu politik pasti lebih dijelaskannya lebih umum gitu, dengan kerangka yang lebih duniawi ya nggak sih? Ya. Tentu tidak ada penjelasan konsekuensi surga neraka di situ. Nggak ada konsekuensi pahala surga di dalam kerangka ilmu politik ketika menjelaskan tentang agama. Nah, justru itu yang lebih valid. Ya. Tapi dia bicara itu tanpa ada landasan agamanya sama sekali. Dan itu buat sebagian orang atau banyak orang menjadi mengganggu. Karena ini cuma kata orang aja nih, bukan kata Tuhan gitu loh. Nah, itu sih. Itu yang jadi masalah. Sebenarnya kita tuh nggak perlu menyerahkan otoritas pengetahuan kita sepenuh-penuhhnya ke ahli agama. Karena kan tadi kecuali masalahnya kalau sholat, kalau mau wudhu
ini batal nggak kalau nyentuh non muhrim gitu. Ya itu oke lah, jangan tanya ahli politik gitu karena mungkin nggak ada singgungannya sama sekali. Tapi ketika masalahnya ke politik, tentu itu singgungannya lebih besar ke politiknya karena implikasinya lebih ke situ. Implikasinya lebih Saya kok jadi punya kesan bahwa Anda mau bilang bahwa kalau yang bertanya kepada ahli agama itu cuma soal ibadah aja, ritual. Idealnya begitu. Idealnya begitu. Iya. Sisanya itu ya kita bisa tanya pada siapapun. Yang lebih relevan tentunya. Oke. Nah dalam hal ini Anda seperti menurunkan otoritas dari para pemuka agama. Dari semula dia yang dianggap sebagai orang yang seharusnya kita tanya, kan ada tuh calon-calon pemuka, calon-calon atau para politisi yang bilang bahwa kita akan bertanya pada para ulama gitu ya. Anda kemudian mengatakan yang ditanya ke ulama tuh yang soal sholat aja, soal ibadah. Tapi untuk hal-hal yang lain ya nggak perlu tanya pada mereka. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin kita, ulama-ulama kita, pemimpin-pemimpin kita bilang nanti akan nanya sama ulama gitu, itu kan politik. Itu cara mereka dari sejak awal peradaban manusia tuh memang pemuka agama tuh dipakai untuk favor rakyat kan. Iya. Gitu. Mungkin Bang Ade lebih paham gitu. Enggak. Tapi tadi saya cuma ketawa bilang, karena Anda mengatakan bahwa jadi para pemuka agama tuh dimanfaatkan lah, ditunggangi. Iya. Jadi kan ini pejabat ngelihat, wah ini ulama ini didengerin nih, jamaahnya selalu rame, orang-orang pada gini, orang kan melihat jamaah itu melihat ulama bukan cuma otoritas pengetahuan, tapi juga dianggap sebagai seseorang yang moralnya superior gitu, dianggap sebagai suri teladan. Yeah. Nah si pejabat ini ngelihat, wah kalau misalnya aku ngedeketin ulama ini, jamaah dia ya ke aku gitu, naturally gitu. Jadi ya emang gitu. Dan apakah aku menurunkan level otoritas ulama atau ahli-ahli agama? Malah sebenarnya kalau bisa lepas aja. Maksudnya jangan serahkan otoritas berpikir kamu, jangan serahkan otoritas decision making ke ahli agama gitu, karena ahli agama itu dilatih untuk mencari pembenaran bukan kebenaran. Cara kerangka pikirnya itu pembenaran bukan kebenaran. Iya. Yeah. Jadi memang cara belajarnya gitu. Maksudnya sebagai orang yang menempuh pendidikan untuk menjadi ulama ya. Anda. Iya. Memang cara belajarnya tuh ya a priori. Jadi misalnya Tuhan itu maha kuasa gitu. Misalnya tesisnya. Jadi segala argumen yang kita bangun itu harus mendukung tesis Tuhan itu maha kuasa. Oke, ngerti. Segala bantahan. Kalau ada yang bilang enggak Tuhan nggak maha kuasa gini, kita nyiapin bantahannya, gitu. Nyiapin bantahannya. Nah itu pembenaran. Karena kalau kebenaran karena udah ada tesis yang harus dipegang gitu. Kalau kebenaran seharusnya kita bisa meragukan benarkah Tuhan itu ada. Iya betul. Kemudian kita menyelidikinya benarkah Tuhan itu ada atau tidak. Nah karena kerangka pikirnya gitu, ketika ada ulama yang anggaplah mendukung calon A, maka dia udah bikin premis utamanya yang udah harus diterima adalah calon A ini absolut. Kenapa? Karena ini. Kalau misalnya ada yang ngebantah, dia udah siapin lagi nih argumennya. Okay. Tapi tentunya tesis utama bahwa si calon A ini sudah harus diterima secara mutlak itu udah diterima duluan. Gitu. Nah, sekarang kembali ke bahasan kita. Pertanyaannya adalah, kalau begitu sebetulnya kita memang tidak perlu bergantung kepada para ahli agama untuk, kalau pakai istilah Anda kan tadi decision making, untuk menentukan kebenaran di dunia ini, dalam hidup kita ini. Sebenarnya idealnya enggak ya. Idealnya kita bisa menalar sendiri, berpikir mandiri, tapi kan itu adalah PR yang susah.
Saya nggak bilang tidak diperlukan ya. Iya. Saya nggak bilang bahwa kita nggak perlu bertanya. Cuman kita tidak perlu bergantung. Betul, tidak perlu bergantung. Kita boleh aja nanya ke siapa aja, tapi yang ambil keputusannya itu buat kita sendiri gitu. Misalnya aku nanya ke Pak Ustadz, ini aku ada calon dari kampung sini, aku nikahin gak ya? Kata dia misalnya nikahin aja tuh anak soleh gitu. Tapi aku terima, iya benar dia anak soleh, tapi aku ambil keputusan aku sendiri gitu. Misalnya aku nggak jadi nikah gitu. Kata siapa dia soleh gitu ya? Bisa aja solehnya aku terima, tapi aku tetap nggak mau gitu. Jadi okay. kuasa pikiran kita tuh berkuasa atas diri kita secara mental gitu, punya otoritas mental sendiri. Idealnya begitu. Itu kan sebenarnya kan cerminan demokrasi sebenarnya kan? Ya, betul. Karena kita punya hak pilih karena rakyat dipercaya bisa memilih. Gitu. Ya, punya kapasitas rasional yang menyebabkan dia bisa memilih. Mungkin salah, tapi tentu saja itu adalah pilihan dia. Betul. Nah, Anda nih, kan Anda tadi katakan, Anda itu belajar tadi Anda belajar di sebuah institusi, dan itu agak panjang gitu ya, di mana Anda belajar untuk menyebarkan pengetahuan keagamaan. Sebenarnya nggak menyebarkan sih, tapi lebih kayak dilatih untuk berpikir seperti ulama. Berpikir seperti ulama. Nah, di dalam pendidikan itu ada nggak apa yang Anda katakan tadi? Nggak ada. Nggak ada? Ya, nggak ada. Anda tuh memang, jadi seorang ulama, itu hanya diajarkan bagaimana membuat orang percaya pada apa yang dia katakan. Bisa iya. Karena ketika dia berdakwah gitu, atau dia menyampaikan sesuatu di luar dengan kerangka berpikir ulama, yang mana kerangkanya itu udah cukup rigid, yaitu jadinya biasanya dicap sesat gitu, atau kalau nggak sesat liberal gitu. Oke. Jadi memang di situ tidak ada semacam pelatihan tentang bagaimana kalau orang membantah Anda, bagaimana kalau orang berpikiran berbeda dengan Anda. Di situ ada, tapi tentunya pakai kerangka ulama tadi gitu. Maksudnya kitanya jangan keluar dari premis utama kita gitu. Jangan malah kita yang ngebantah gitu. Ya misalnya begini, yang tadi si ulama mengajarkan jangan pilih seorang pemimpin non Muslim. Ada seorang muridnya nih, ya, lelaknya naik, angkat tangan. Tapi bukankah ada pemimpin non Muslim yang lebih baik dan lebih jujur daripada seorang pemimpin Muslim? Nah, itu adalah sebuah hal yang biasa nggak di dalam? Sebuah hal biasa. Sebuah hal yang biasa. Artinya memang diajarkan si ulama itu untuk menerima pendapat tersebut dan berusaha menjelaskan dari pandangan dia. Iya, tapi tentunya dalam kerangka berpikir ulama tadi. Nanti pasti tujuannya adalah membalikan bantahan itu untuk memperkuat argumen utamanya gitu. Jadi kebenarannya sudah ada. Iya, kebenarannya udah ada. It is not supposed to be challenge ya. Seharusnya tidak ditantang, cuman kalau ada yang nantang udah siap gitu. Udah siap. Jadi kebenaran sudah ditemukan, pembenaran. Iya, jadi sisanya tinggal pembenaran. Tinggal pembenaran, ya. Tapi pencarian kebenaran tidak diajarkan. Diajarkan dalam kerangka yang terbatas ya. Maksudnya di luar kerangka itu ya nanti dianggapnya sesat atau nanti akidahnya jadi dipertanyakan. Gitu. You are not supposed to do that. Jadi untuk kali pertama ini kita bicara tentang kepada siapa kita harus percaya. Jawabannya adalah? Ini pertanyaan yang susah ya. Aku sebenarnya nyaraninnya jangan gampang percaya sama siapapun. Termasuk aku dari tadi ngomongin gitu. Jangan dipercaya, tapi disaring dulu gitu. Nah, karena kita misalnya, aku kayaknya percaya nih sama si A, tapi kata orang-orang si A ini sesat. Nah, masalahnya yang kita sebut sesat itu biasanya kan sebenarnya karena tidak sesuai status quo aja. Iya. Bukan yang sesuatu yang sesat secara objektif gitu. Sesuatu yang sesat juga kalau dipercaya secara kolektif itu ya jadi norma gitu. Iya. Jadi benar gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita harus merujuk ke siapa ya?
naturally merujuk ke ahlinya tadi, tapi tetap setelah merujuk ke ahlinya pun kita harus punya daya saring sendiri, punya daya pikir kritis sendiri. Dan kalau perlu jangan tanya sama satu orang dong. Betul, supaya ada pembanding. Oke. Ini pertemuan kita pertama dalam logik. Namanya apa tadi? Apa? Logika Kumaila. Oke. Ini anaknya Logika Ade Armando. Dalam Logika Kumaila. Kita akan ketemu lagi di diskusi-diskusi berikutnya. Terima kasih loh. Jadi saya itu belajar sama Anda walaupun Anda tuh jauh lebih muda dari saya. Ya kan aku ini, mentinya Bang Ade. Bang Ade mentor aku. Ini penonton jangan terlalu percaya dengan apa kata si ustazah ini ya. Jangan bilang ustazah. Iya, jangan ya. Ustazah tuh punya muatan otoritas. Nah, aku nggak mau memegang otoritas itu. Oke. Tapi saya menganggap Anda punya otoritas. Tidak saya terima. Oke. Terima kasih. Saya panggil dia Mela kan? Mela aja. Ya, Mela. Terima kasih Mela. Kita ketemu lagi di acara berikutnya. Terima kasih penonton. Bila Anda punya pertanyaan-pertanyaan yang ingin kita diskusikan dalam Logika Kumaila, silahkan kirim ke sini. Kirim ke kolom komentar ya. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Itu dia saudara video cuplikan yang baru saja kita tonton tadi videonya. Bagaimana seorang Kumaila merasa begitu heran tentang sesuatu fatwa yang dikeluarkan tentang sertifikat halal yang diharuskan bagi semua para pedagang, baik yang dimakan maupun yang dijual. Bagaimana kita tahu di negara Kesatuan Republik Indonesia ya, ada begitu banyak macam-macam yang dijual. Dan apa yang haram bagi orang-orang saudara kita muslim belum tentu haram bagi non-muslim. Katakan seperti daging bedua. Daging bedua bagi saudara kita muslim itu dinyatakan haram. Tetapi bagi saudara kita non-muslim, khususnya agama Kristen, itu dijual. Dan apakah yang makanan haram ini harus dibuat label halal? Ya, tidak mungkin ya. Tidak mungkin dibuat label halal. Sedangkan kedua itu adalah daging yang diharamkan. Nah, itu sebabnya seorang Kumaila begitu heran akan hal ini. Seharusnya sebagai pemimpin ya, bukan malah mempersulit kehidupan manusia, tetapi mempermudah. Karena ketika fatwa yang dikeluarkan tentang sertifikat halal, semua makanan yang dijual harus halal, itu akan mempersulit saudara. Nah, teman-teman yang diberkati oleh Tuhan, seorang Kumaila mengatakan kenapa sih ya mereka itu tidak memfokuskan ya atau lebih mempedulikan tentang kemanusiaan dan juga perdamaian. Nah, saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh seorang Kumaila ya saudara-saudara, bahwa marilah kita di negara Kesatuan Republik Indonesia jangan lebih memfokuskan atau lebih memikirkan dan membahas tentang soal makanan halal dan haram, tetapi marilah tentang perdamaian ini ya, khususnya supaya di negara ini ada perdamaian antara agama yang satu dengan agama yang lain. Itu yang perlu dibangun. Misalnya agama si A dengan agama si B, supaya tidak terjadi percekcokan. Nah, buatlah sesuatu ya, hal yang membuat kedua agama ini bisa bersatu tanpa ada pertengkaran di dalam perbedaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana Kumaila mengatakan tentang kemanusiaan. Ya, kemanusiaan itu seperti apa? Ya, contohnya kita itu mendapatkan pengajaran supaya membantu satu sama lain, supaya berbuat baik satu sama lain. Nah, ini penting, saudara. Dan juga supaya diajarkan kita itu dalam menolong seseorang, jangan pernah memandang agamanya, jangan pernah memandang sukunya, jangan pernah memandang ras. Nah, inilah sesuatu yang perlu dibangun di negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini yang disampaikan oleh seorang Kumaila ini sangat bermanfaat ya teman-teman. Nah, apa tanggapan saudara terhadap video ini? Silakan isi di kolom komentar. Pastikan komentar saudara memberkati dan komentar saudara mengedukasi. Nah, sampai di sini videonya. Kiranya video yang saya bagikan boleh memberikan kepada kita kecerdasan dan menambah wawasan dan menjadi informasi penting video ini bagi kita. Tuhan memberkati. Shalom.